Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alami fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Hasya masdar mansubun bi'in mahdubin wa taqdiruhu hasyi hasya. Hasya bersiaga temenan. Masdarnya masdar mansubun kang den mansub, masdar yang mansub ya. Karena dia mufrad ya, maka hukum mufradnya itu dibaca dengan fathah. Karena dia nggak ada alif lam, maka di situ menggunakan tanwin terposisi sebagai masdar. Bi fi'lin kelawan fi'il mahdhufin kang den buang apa fi'il wa taqdiru lan utawi takdiri dari kalimat hasya iku uhasyi kalimat uhasyi bersiake sapa ingsun hasya kelawan bersiake temenah. Karena kaya dene keterangan kala kan ngendika hu ing ma sapa sing mengita Syekhu Khalid Syekh Khalid ai unazihu tegese bersihake sapa ingsun tanzihan kelawan bersihake temenah. Jadi kalau kamu belajar dalam nahwu itu ada makna dari masdar itu termasuk sebagai taukid, sebagai bentuk penguatan bahwasanya kamu benar-benar melakukan pekerjaan itu. Seperti dalam bahasa Inggris itu pakai really atau do. Itu artinya kamu benar-benar melaksanakan pekerjaan itu. Antaruto ing yen rito sapa sing rito imra'atun wong wadon datu haya ingkang anduweni isin sapa imra'ah wa dinin lan aqama bihadal ismi kelawan ikilah aran ay alladhi huwa tegese iya iku isim iku kohbatun aran kohbah ala nafsiya ing atase awake dhewe wa imro'ah bayang bagi mongko seyogyane ai yajibu tegese wajib liman kaduwe wong ya khafu kang wedi sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah wa man lan wong iku lahu iku tetep aduwe man muru'atun utawi sifat khawatir, sifat muru'ah. Bifat ilmi kelawan ha huruf ni motomia lan domai huruf ni bil hamzi kelawan hamzah wa tarkilan ninggal ma abdaliha serta ni gantine hamzah wawan ganti ing huruf wawu wayalan utawi muru'ah. Kalimat muru'ah iku ada bun sastra lah, bangsa sastra dan nafsaniyah kang bangsa kejiwaan, artinya karakter ya, adat atau itu berarti maksudnya di situ adat atau ya karakter diri lah. Nafsaniyah yang berkaitan dengan kejiwaan. Tahmilu kang nanggung, tahmilu kang nganggung sapa apa namanya muru'atuha apa muru'atuha ngreksa muru'ai atau ngreksa adabe al insana ing wong ing insan alal wuquf ing atase tetep inda mahasil akhlaki ing dalem sandinge pira-pira baguse budi pekerti wa jamilil adati lan baguse apa ya kebiasaan lah adat. Di situ yang baginya apa? Jadi fa'ilnya itu jauh sekali. Itu tadi bayang bagi di situ diterangkan, maka seyogyanya fa'ilnya mana? Am yamna'ah apa an yamna'ah yen to nyegah sapa man ahlau ing keluargane man
ai zaujatau tegese bojo wadone man wa banatihi lan pira-pira anak wadone man. Nyegah saking apa minal khuruji saking metu minal buyuti saking pira-pira omah mutabarrijatin hale ngedeng-ngedeng ya, berhias menggunakan perhiasan maca dan lain sebagainya. Ai mudhiratin tegese mertelakake lizinati maring pepais wal mahasini lan pira-pira kebagusan lirijali marang pira-pira wong lanang. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Gusti Allah iku kot adina teman-teman idini sapa Kanjeng Nabi lahunna maring an nisa wong wadon gitu. Mengizinkan keluar kapan mengizinkan fil a'yadi yang dalam dina riyo khosotan kelawan tertentu. Izinkan ke apa an yahrujna ing yen to metu apa nisa wal hurujulan utawi metu iku mubahun mubah boleh lil mar'ati kadue wong wadon al afifati kang ngreksa apa wadon birido kelawan saking ridho birido zaujia kelawan saking ridho bojo lanange imroh walakin al qu'uda lan tetapine lungguh berdiam diri di rumah iku aslamu luwih slamet. Jadi di sini kemarin kita membahas ada 3 ciri-ciri perempuan yang akan mendapatkan dosa ya. Itu yang pertama kemarin apa? Yang pertama apa? Jua bin nahari mutabarrijah, dia keluar di siang hari dengan bersolek ya, secara berlebihan mutabarrijah ya. Terus kemudian yang kedua nadruha ila rijali al ajanib, dia matanya pelirak-pelirik pada laki-laki yang bukan mahramnya. Adzali satu. Terus kemudian yang ketiga rafu sautiha haitsu tusma, suaranya itu dikencengin supaya didengar sama cowok. Nah, gitu. Ini masih nyambung dengan pembahasan itu, bahwasanya benar-benar dijaga ini. Ini pesannya Mbah Nawawi, tolong dijaga benar-benar. Bahwasanya jangan sampai kalau kamu ingin mendekatkan diri kepada Allah, kamu takut kepada Allah, kamu takut kepada Rasulullah, takdim benar-benar, dan kamu punya harga diri, maka hendaknya kamu melarang anak putrimu, anak perempuanmu, ataupun istrimu untuk keluar dalam keadaan yang secara berlebihan. Contoh, ketika kamu punya anak perempuan misalnya, anak perempuanmu sudah menginjak usia gadis SMP, itu kan bentuk tubuhnya sudah mulai berbeda, maka hendaknya harus diawasi benar-benar, nggak boleh pakai yang ketat. Atau kamu sendiri, kamu ketika mau keluar dari kamarmu, mau ke kampus, mau kemana, kamu ngaca, lihat dirimu sendiri, ini pakaianku kira-kira mengundang maksiat atau enggak nih? Itu diukur sendiri. Jangan sampai kita menjadi, terutama perempuan, itu menjadi sahmun min sihami iblis, menjadi anak panah dari anak panah iblis. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya iblis punya anak panah yang tidak akan meleset. Lewat apa? Lewat tubuhnya wanita. Kalau dia jalan dari arah depan, yo dibuat laki-laki itu terfokus sama dia.
kalau dari belakang juga dibuat seperti itu. Oleh karena itu hendaknya pakaian itu benar-benar harus dijaga. Orang yang pakai cadar, yang pakaiannya kombrong-kombrong saja, itu mendapat pelecehan seksual. Apalagi yang ngumbar, kan gitu. Nah, setidaknya dengan adanya kajian seperti ini, Pulau Panjenengan Sami itu tidak hanya mengetahui. Karena kalau kita sebatas hanya pengetahuan, tidak sampai pada praktek dan ketaatan, ya maka ibarat ibarat pohon tapi nggak ada buahnya. Pohon yang nggak ada buahnya berarti pohon itu nggak sempurna. Karena samratul ilmi al ibadah, buah ilmu pengetahuan, buahnya wawasan kamu itu adalah ibadah. Ibadah maksudnya apa? Menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita pinter-pinteran kalau sama syariat kita masih melawan? Apa gunanya ngaji tinggi-tinggi kalau dengan hukum syariat kita nyepelekan? Gitu. Maka dari itu hendaknya kita mengingat cerita iblis. Iblis itu manusia yang alim, allamah. Dia bisa tahu hukum-hukum Islam detail. Bahkan kalau kamu lihat kasus ada orang kesurupan, kalau yang disurupi itu maksudnya makhluk yang menyerupi seseorang itu jinnya udah tingkat perwira tinggi, kamu baca Quran, jinnya itu apa? Lebih hebat daripada kamu. Memang ada itu tersebut di dalam keterangan Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Akamul Marjan fi Ahkamil Jan ini menjelaskan tentang seperti itu. Iblis itu pintar. Nah, jin setan itu anak buahnya. Jadi kalau kamu baca di kitab itu tuh ada levelingnya, kayak strukturalnya seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan tadi bahwasanya supaya kita terselamatkan dari setan, dari iblis, maka hendaknya kita hati-hati dalam melakukan segala macam hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Terkadang mereka setan itu pinter sekali, mereka umurnya lebih panjang daripada kita. Mereka ngerti kelemahan-kelemahan manusia, dan memang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ketika Nabi Ayub mau digoda sama setan yang tingkatnya luar biasa, setannya itu izin dulu ke Gusti Allah. Ya Allah, boleh nggak saya menggoda, mengetes hambamu yang bernama Ayub? Di Ukhdul Hujan ada di halaman itu. Ya Allah SWT memonggokan, silahkan, kamu nggak akan bisa. Iya bener, kuat gitu. Jadi hendaknya orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar ngerso menjaga istrinya, menjaga anak perempuannya, supaya dia tidak mengumbar auratnya, tidak berdandan secara berlebihan. Kanjeng Nabi itu sudah mengizinkan, waqad adina lahunna fil a'yadi khassatan an yakhrujna. Kanjeng Nabi mengizinkan perempuan untuk keluar dari rumahnya di saat hari raya. Tetapi perempuan siapa yang diizinkan? Wal khuruju mubahun lil mar'atil afifah bi ridha zawjiha. Keluarnya perempuan itu diizinkan oleh Nabi dengan catatan perempuan itu afifah. Ada yang namanya afifah di sini. Afifah artinya ngerekso, yang afif, ya ngerekso. Jadi perempuan yang menjaga dirinya dengan benar. Tetapi jika ada perempuan kok dia berpotensi agak centil, nah ini corone Kanjeng Nabi sik sugeng, itu bakal dilarang untuk keluar rumah. Kalau kita lihat sekarang, terkadang perempuan itu terlalu bebas, dalam arti kesana kesini, kadang izin sama orang tuanya aja tidak.
mbak-mbaknya di sini meskipun panjenengan di sini jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, hendaknya kalau mau melakukan hal besar itu izin dengan orang tua. Apalagi ada acara keluar kota, meninggalkan pondok, jangan izin cuman di sini, tetapi orang tua juga harus dikasih tahu. Gitu. Karena memang kenapa harus izin, karena yaitu tadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, perempuan itu cenderung ya secara mental, secara kekuatan, secara fisik itu tidak seperti laki-laki. Mereka butuh perlindungan. Dengan adanya izin kepada mahramnya, dengan adanya izin kepada suaminya, maka jaminan keamanan itu ada. Nah, perempuan juga boleh keluar di hari raya dari Kanjeng Nabi itu keterangannya boleh untuk keluar, tapi harus dengan ridho suami. Kalau suaminya nggak meridhoi, ya jangan. Seperti yang kita baca di kitab ini sebelum-sebelumnya, karena ini bagian akhir ya. Jadi memang kita flashback dengan acara-acara sebelumnya. Seorang istri ada acara keluarganya, kok dilalah suaminya nggak memberikan izin, maka wajib dia diam di rumah, nggak boleh keluar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, terkadang ketika sudah menikah, perempuan itu lupa bahwasanya yang menjadi ridhonya Gusti Allah itu bukan lagi ridho walidayha, bukan ridho kedua orang tuanya, tetapi ridho zaujiha, ridhone bojone. Goyang bagilan layoko apa an la takhruja yento ora metu sapa imro'ah illa limuhimin angin kejaba krana perkara kang penting. Wa idza kharajat mongko tatkala metu sapa imro'ah wayang bagi mongko prayoga apa antawudha yen to ngreksa pandangan sapa imro'ah basara ing peninggal imro'ah aniri jari saking pira-pira walana. Seandainya kamu keluar kan untuk perkara yang penting, kuliah misalnya, maka jagalah pandanganmu. Di kampus kalau nongkrong jangan terlalu nongkrong ya, karena keseringan nongkrong itu potensinya ada dua. Yang pertama itu gibah, ngerumpi, ngelendengi kancane, orang tahu mangkat tapi bla 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 misalnya. Yang kedua, potensi kamu pelirak-pelirik. Oh masih kayak produk gantung lumayan nih, kelas apa tuh ya? Nah, itu. Jadi hindari hal semacam ini, ya. Kalau keluar fokus, jangan pelirak-pelirik, ya. Itu bahaya karena nanti bikin kamu akhirnya jadi nggak karuan. Walasna lan orang sapa kita, iku namul ngucap sapa kita, ngucape ing inna wajha rajulin temen setuhune wajah wong lanang. Fiak yang dalam hake imro'ah iku auratan, aurat kawajil mar'ati kaya wajahe wong wadon fi haqi dalam haqi wong lanang. Balwa bal utawi wajahe rajul iku kawaji sobi kaya wajahe sobi bayi cacile al amrodi kang meril. Tapi meril ya mbak, wong sing ketawa ya. Pihak kirojule dalam hati wong lanang kaya rumu mongko arep apa nandra ningali indah khafil fitnati ing dalem wedi fitnah bakot bloko. Fa ilam takun mongko lamun ora tinemu apa fitnatun fitnah fala mongko ora haram. Lam yazal krana ora akeh sapa arrijal pira-pira wong lanang
ala mamari zamani ngatasi liwati zaman iku maksu fil wujuhi piro-piro kang buka piro-piro wajah wan nisa ulan hale utawi piro-piro wawadon iku yahrujna padha metu sapa nisa mutanaqibatin hale piro-piro kang mau nganggo nikah ya, cadaran walau karena seandainya ada ono apa wujuh rijali pira-pira wajah wong lanang iku auratan aurat dihakini saing dalam hati pira-pira wadon la umiru mongko yakti diperintah sapa rijal bitanakubi kelawan nganggo kudung aku nikah ya au munikna utawa dicegah sapa an-nisa minal khuruji saking metu illa li daruratin angin kejaba krana perkara kang penting. Jadi sini hendaknya si perempuan itu menjaga pandangan. Kenapa? Di sini di highlight ya. Walasna naqulu inna wajhar rajuli fi haqqiha auratun kawajil mar'ati li haqqihi. Di sini kami tidak mau ngomong bahwasanya wajah wong lanang kuwi di hadapane wong wedok itu aurat. Tidak. Persoalannya bukan itu. Lalu apa? Bal huwa kawajis sabi al-amradi fi haqqir rijali. Tetapi itu seperti seorang anak kecil yang punya wajah imut ya, kayak wedok gitu ya, di hadapan laki-laki dewasa ya. Maka si laki-laki itu juga haram melihat si anak kecil itu. Kenapa? Karena indah fayahrumun nadharu indah khawfil fitnah faqat. Itu dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Itu aja alasannya, bukan karena wajahnya laki-laki itu di hadapan perempuan aurat. Fa'in lam takun fitnah fala. Ketika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, si laki-laki itu adalah cah cilik biasa wae, ya kan? Maka ya enggak ada masalah. Itu. Islam yazal ar-rijalu ala mamari zaman maksu fil wujuh. Kenapa? Karena pada dari zaman dulu sampai sekarang semua laki-laki itu tidak ada yang menutup mukanya. Sementara perempuan mereka diperintahkan untuk menutup wajah. Sebenarnya kalau kita tegasi itu, kalau kita ditanya Indonesia itu madhabnya apa? Enggak. Kenapa? Kalau kamu ngaku madhabmu Syafi'i, kamu wajib cadaran. Kenapa? Karena aurat perempuan kharijah sholat, di luar sholat itu semua tubuhnya. Tetapi ketika sholat, muka dan kedua telapak tangan itu enggak masuk aurat, hanya ketika sholat. Kalau di luar sholat wajib pakai cadar. Karena itu kamu kalau lihat orang cadar jangan disuudoni dulu, mesti salafi kayak belum tentu. Bisa jadi itu Syafi'i itu tulen. Ada yang ada. Contoh Halimah Al-Idrus kalau kalian tahu di YouTube itu Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian dari kita orang NU lah katakan. Muridnya Habib Umar, muridnya Mbah Maimun, beliau pakai cadar. Nggak pernah keluar kemudian beliau buka cadar. Bahkan ceramahnya nggak ada gambarnya, cuma suara. Kalau ada orang yang nggak ngerti, langsung lihat Ustaz Halimah Idrus, wah Ustaz dari Salafi ya gitu. Saya soalnya sering mendengar gitu. Ada orang nggak tahu, lihat Ustaz Halimah Idrus ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah tapi pakai cadar, dikira itu salah. Makanya pentingnya kamu ngaji di sini biar nggak salah kaprah. Inilah politik identitas yang digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam
untuk memecah belah persatuan Islam sehingga terjadi suudon antar satu dengan yang lainnya. Padahal cadar itu bukan identitas teroris. Cadar itu adalah yaitu tradisi orang Arab, dan itu kemudian dipraktekkan oleh beberapa madhab. Hanya madhab Maliki, madhab Hanafi yang membolehkan perempuan di luar sholat membuka wajahnya. Berarti kamu ikut siapa sekarang? Ada Hanafi. Makanya kalau saya kamu Syafi'i, enggak, boten. Saya cuma ikut guru saya. Lah aman jawabannya kayak gitu. Gurumu sapa ya bos pokoknya. Ya. Jadi ya perlu diingat bareng-bareng. Jadi pentingnya di sini kita tahu hukum adalah supaya kita bisa memilah. Nah, itu wajahnya laki-laki bukan? Seandainya wajahnya laki-laki itu aurat, pasti laki-laki la umiru bitanaqubi. Mesti bakal laki-laki itu disuruh untuk apa namanya? Pakai cadar. Atau bahkan laki-laki dilarang ya untuk keluar dari rumahnya. Coba bayangin. Nek laki-laki dilarang keluar, perempuan dilarang keluar, coba nyambut gawe sopo. Nah, sekarang itu di Saudi itu sudah mulai dihilangkan peraturan-peraturan semacam ini. Dulu perempuan di Saudi itu dilarang untuk nyetir mobil, harus laki-laki yang nyetir. Sekarang sudah diperbolehkan. Ya, kita harus melihat porsinya itu. Kalau di Indonesia ya alhamdulillah ya, tidak ada aturan-aturan yang mengekang, cuma akhirnya kebablasan. Jadi perempuan merasa bebas, merasa melangkai wong lanang. Nah, padahal dia nikah di khitbah, ya hukum di langit itu yang tanggung jawab adalah laki-lakinya. Ketika qabil tu nikah wa taswijaha bil mahril madhum min nafsi bidari halan, itu bermakna kamu telah mentransfer, ayahmu telah mentransfer tanggung jawab dunia akhiratmu kepada suamimu. Berat nggak? Berat lah. Nah, maka dari itu wajib kepada perempuan untuk menghormati laki-laki. Hormat itu bukan berarti kita takut, enggak. Kita menghargai. Karena apa? Karena jelas sekali bahasanya itu menjadi pemimpin keluarga. Tapi bukan berarti kita menghormati terus tidak ada konflik dalam rumah tangga. Nggak mungkin. Kalau mau ada konflik dalam sebuah rumah tangga, nggak usah nikah. Karena menikah sama saja kamu mempertemukan dua kepala yang isinya berbeda. Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah aja pernah berantem. Padahal Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah itu pasangan yang paling serasi. Siapa di antara pasangan yang paling serasi di antara manusia di dunia ini? Mesti bakal kamu menjawab Sayyidah Aisyah dan Kanjeng Nabi. Apakah beliau berdua enggak pernah bertengkar? Pernah. Contoh, suatu ketika Kanjeng Nabi, pernah saya ceritakan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini tak tambahin lagi ceritanya. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi lagi ngadep tamu para sahabat senior lagi sowan, karena merasa nggak diperhatikan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah bawa hidangan, digeletak kok piringnya plang, pecah loh, biar itu di hadapan sahabat-sahabat. Ibaratnya bojomu kiai mbak, lagi nemoni tamu oke, terus awakmu nesu bawa piring, balangnya kok nyam. Kira-kira gimana? Suami mesti ngamuk, tapi enggak kalau Rasulullah disapu pecahan piringnya, terus ngomong kalau sahabat ngapunten ya, bojoku lagi cemburu, wis rampung. Jadi enggak disengen, enggak. Itu karena itu Rasulullah paham bahwa Rasulullah menikahi seorang wanita, bukan menikahi seekor kambing. Kalau seekor kambing, kamu mau ngapa-ngapain nggak pernah komentar, dia menentok. Tapi kalau seorang wanita, kalau nggak diperhatikan,
Ya nesu, saya aja sama istri saya. Kalau saya kebanyakan agenda di luar, undangan ceramah dan lain sebagainya, seharian nggak ada quality time, mesti nesu. Oleh karena itu, kata beberapa guru itu mengatakan ketika kita menerjunkan diri untuk hikmah di masyarakat, saya yakin beberapa di antara kalian mesti punya pikiran untuk hikmah di masyarakat. Maka jangan bayangkan 1 kali 24 jam terus kamu bisa hikmah di masyarakat dan kamu merasa paling hebat. Salah itu. Tetapi itu kamu malah maling waktu keluargamu. Kenapa maling? Iya, karena mereka punya hak. Anak kita punya hak untuk diasuh kita, istri kita punya hak, pasangan kita punya hak untuk bersama kita. Makanya Gus Bah nggak suka kalau ada orang sowan kesuwen ning omahe ora gelem Gus Bah. Wayahe kalau keluarga gitu. Jadi seperti itu. Rasulullah sama Sayyidah Aisyah saja itu konflik. Jadi kamu nggak usah malu kok dilalang besok nikah kok konflik sama suamimu atau istrimu, itu wajar, hal yang biasa. Sayyidina Umar ya konflik sama istrinya. Kan di Uhud sudah diceritakan cerita banyak sekali lah. Itu cukup lah untuk menjadi pegangan kita, renungan kita, supaya kita memegang tali rumah tangga ini jangan sampai cerai. Karena pertikaian dalam rumah tangga itu hal yang wajar dan biasa. Kalau nggak bertikai dan nggak bertengkar, malah itu ada tanda tanyanya. Kenapa? Wa anyubali walan yento, masih nyambung dengan yang di atas, an yamna'a ahlah. Wa anyubali walan yento, banget-bangetake apa rajul fi hibdihinna ing dalam ngreksa an-nisa wa banatihinna, khususon kelawan apa namanya tertentu fi hadza yang dalam ikilah zaman, wala yuqasiru lan ora tidak sebatas ya bidalika ing dalam tidak sebatas sapa rajul bidalika ing dalam mengkono-mengkono hibduhunna an syai'in saking suwiji mimma saking barang yati kukang kuwasa apa mah ayak diru tegese kuwasa sapa rajul alaihi ing atase mah. Nah di sini hendaknya kita benar-benar apa ya, kenceng lah memegang peraturan bahwasanya benar-benar seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga harus menjaga keluarganya. Khususnya di ada zaman, artinya di zamannya Mbah Nawawi saja, zaman sebelum kemerdekaan, itu banyak sekali perempuan yang sudah tidak sesuai dengan tracknya. Apalagi di zaman kita. Oleh karena itu, ini memang benar-benar ketika punya istri, kemudian punya anak, terutama anak perempuan, saya yakin Mbak, orang tuamu itu mesti saben bengi ra iso turu. Ya. Kalau kamu lihat di Instagram, dulu ada, saya pernah lihat itu ada orang tua, dia merasa punya anak umur 1 tahun, 2 tahun itu ribet. Karena anaknya mubeng-mubeng muter ke sana ke sana sini, berantakin rumah dan lain sebagainya. Ternyata itu masih lebih baik daripada punya anak perempuan kemudian si orang tuanya ini nggak tahu perkembangannya. Karena anak perempuan ini bisa jadi dia jatuh cinta sama laki-laki, kemudian orang tuanya tidak tahu. Itu orang tuamu itu mesti nggak bisa tidur. Oleh karena itu saran saya, siapapun laki-laki ataupun perempuan, kalau kamu kok dilalah seneng sama ya lawan jenis, itu bisa, kalau bisa cerita sama orang tua. Insya Allah nggak apa-apa, itu wajar, itu bukan aib ya. Kamu suka sama lawan jenis di umuran sekarang itu wajar ya. Jadi nggak usah, justru ketika yang nggak wajar, kamu sembunyi-sembunyi melakukan hubungan dengan lawan jenis itu bahaya. Gitu. Jadi kalau bisa kamu cerita ke teman kamarmu, Mbak aku lagi dekat sama ini, supaya apa? Teman bisa memantau. Seandainya kamu mau belok, temanmu bisa narik untuk kembali lurus.
Yang laki-laki juga sama. Kalau mau belok, namanya narik, lurus ke lagi. Jadi sama-sama. Karena saya yakin nggak mungkin kalau saya ngomong jangan suka sama lawan jenis itu, nggak mungkin. Mesti umuran segini lagi kenceng-kencengnya lah, seperti itu, jatuh cinta. Jadi itu bukan hanya terlarang, tetapi sebisa mungkin ceritakan kepada orang tua supaya orang tuamu itu tahu, oh anakku lagi deket sama si A. Si A itu gimana sih orangnya, sehingga nggak punya pikiran yang kemana-mana gitu. Tapi soal nikah ya nanti gitu kan, lampung ke kuliah dulu. Wala ya'dana wa an la ya'dana lan yento ora idin sapa rajul fil khuruji, ya, ing dalem metu illa fil laili angin ing dalem mangsa wengi ma'a mahramin sertane mahram binasabin wa sebab nasab aw ghairihi utawa liyane nasab aw nisain atau pira-pira wadon sika tingkang kena dipercaya walau imaan, ya, meskipun itu dari golongan amat budak perempuan, ya. Jadi kalau kamu mau keluar, hendaknya ngajak teman, seperti yang saya ceritakan dulu. Teman saya lagi deketin perempuan, pikirannya cuma berdua, ternyata dia ngajak temennya. Justru ini yang bagus, dia berarti ngerti ukur dulu jen, ya, gitu. Jadi kamu kalau mau diajak janjian sama temanmu lawan jenis, ajak temanmu alikmah, mbak. Nah, jangan berduaan, ya. Kenapa? Karena itu perintah, ya. Itu bahaya karena ketika berduaan ngeri itu, ya. Tetapi jangan dikacangin temanmu. Ngajak teman tapi barwi malah berduaan liber dewe kancane ditinggal, itu terbaik itu, ya. Ya gitu. Jadi kalau mau keluar ngajak mahram. Kalau nggak punya mahram ya nisa insikot, perempuan yang bisa dipercaya. Walau imaan, meskipun itu budak perempuan, tapi kan saya kira ono, ya paling nggak sahabat pula yang bisa dipercaya. Karena diajak nonton sama laki-laki koncomu dijak, mbak. Kalau yakni mongko ora nyukupi sapa abdun kawula hai sulam yang dalam sekirane ora ono maha iku maha sertane nisa sikot maha sertane wadon nisa sikotun wong wedok kang kena dipercaya. Kenapa li anal amanata krono temen setuhune amanah kepercayaan bila yang dalam kawula lanang iku nadirotun longko. Jadi kalau misalkan nggak ada siapa-siapa, ya tetap kamu harus cari perempuan. Lah kok misalkan punya budak, zaman dulu kan budak itu boleh diapa-apakan. Ya, Kanjeng Nabi juga dulu dia di budak tanpa menikah ya boleh berhubungan halal. Begitu hanya dengan perempuan punya budak laki-laki. Tetapi ketika kamu keluar, ya keluar dari rumah sendirian, seorang perempuan keluar dari rumahnya sendirian, maka nggak cukup ditemani budak laki-laki. Ada perempuan, karena nggak cukup budak laki-laki itu. Nanti ada cerita di sini. Diceritakan itu ada di India ceritanya di kitab ini. Jadi orang India itu punya budak laki-laki. Dia beli budak orang Afrika, ya hitam, itu masih kecil, dididik sama dia, diajari sampai kemudian besar dewasa, berharap akan loyal dengan tuannya. Tetapi malah ternyata si budak laki-laki ini jatuh cinta sama
istri dari tuannya. Dan suatu hari istri tuannya ini singkat cerita selingkuh sama budak laki-laki yang orang Afrika itu. Suaminya pulang kaget lagi kayak gitu. Nah, akhirnya langsung itu dia ambil pisau, maluannya si budak laki-laki itu potong. Ribut di situ. Ada di sini nanti tak cerita nih. Tak kasih teasernya dulu. Ya. Jadi akhirnya ribut. Ribut itu hanya dia nggak terima, ditambani, diobati sama tuannya sembuh. Ternyata nggak cuma sembuh, dia balas dendam. Ini suatu hari dia kan punya anak kecil, anak bayi sama agak tanggung SD gitulah. Diajak ke atas ke loteng, dijebak, maksudnya diiming-iming, dirayu dengan makanan. Ayo, kene melu, diajak ke atas. Padahal mereka mau di bahasa Jawa ini dijongkong itu apa sih? Didorong lah, ya. Didorong supaya jatuh. Dilala bapaknya pulang. Tanya, kamu ngapain? Ini saya mau balas dendam ke ente. Apa maumu? Kamu mau bunuh anak saya? Iya, kalau kamu nggak nuruti permintaanku. Emang kamu mau ngapain? Saya pengen kamu ambil pisau, potong kemaluanmu. Karena kamu dulu motong kemaluan saya, maka saya pengen lihat kamu melakukan hal itu dengan tanganmu sendiri. Nah, bahkan kamu yang mbok inget karo Gusti Allah kok, kowe tak didik aku suka cilik, tak gedhe, tak anggap anakku dhewe. Tapi kok kamu kayak gitu mbok eling-eling. Ora terima aku. Nah, caranya gitu. Akhirnya ya nggak bisa kan dibujuk, dirayu supaya anaknya dikasihkan, supaya nggak jadi tumbal emosinya dia. Akhirnya ya sudah, bapaknya ya udah, yang penting jangan apa-apakan anak saya akan ambil pisau. Bila pisau, ya iris kemaluannya di depan si budak itu, kotor-kotor ya. Tapi apa yang terjadi, anaknya juga didorong jatuh dari loteng, meninggal. Terus dia ngomong, aku membuat kamu motong kemaluan sendiri, itu bentuk balas dendamku. Sementara anakmu tak buat mati, itu tambahan balas dendamku. Nah, ini apa maknanya? Bahwasanya budak laki-laki itu nggak boleh, jangan sampai masuk pada ranah privat, ngerti istrinya berduaan dengan seperti itu. Nah, besok kalau punya rewang, punya pembantu juga harus hati-hati. Kalau pembantunya itu laki-laki, ya hendaknya ketika istri kita lagi di rumah sendiri, nggak boleh, suruh dia keluar dulu atau bikinkan tempat sendiri, dimana ada tempat namanya haram. Haram itu kalau dalam istilah sultan-sultan Turki zaman dulu, itu suatu daerah yang dilarang dimasuki oleh laki-laki. Nah, buatlah daerah seperti itu. Makanya saya di rumah pun alhamdulillah ketika ada tamu, ya saya pisah antara rumah dengan tempat untuk saya terima tamu. Kenapa? Karena itu privasi dan itu bahaya. Kalau ada orang yang bukan mahram, ya, lihat tata emosi dan lain sebagainya, bahaya. Tuh, ini di sini ada disampaikan, kita baca bareng-bareng. Mana itu tadi? Wali anal mar'ata lan temen krono temen sedune wong wadon iku tastahi isin sapa wong wadon pihak roti misya ing dalem lawan sepadane ing dalem sandinge sepadane imro'ah tastahi ing barang la yastahihi kang ora isin sapa kang ora isin hu ing ma sapa adzakaru wong lanang bihadrati mislihi kelawan ing dalem sandinge sepadane zakar. Wa min sama, oleh karena itu lan tajus mongko ora wenang apa khalwatu rajulin
Khalwah itu berduaan. Kalau istilah tasawuf, khalwah artinya kamu lagi berduaan sama Gusti Allah. Tapi kalau istilah ini kamu sepi-sepinan sama lawan jenis. Khalwatu rajulin, khalwate wong lanang bi amroda ini kelawan meri loro au aksar utawa luweh akeh. Ya, ketika ada laki-laki ketika melihat anak orang bayi apa yang itu dilala bagi dia meril, maka si laki-laki ini punya laki-laki dewasa tidak boleh berduaan dengan anak kecil itu meskipun jenisnya sama laki-laki. Karena apa? Karena itu tadi khauful fitnah, takut adanya fitnah. Wala yajusulan ora wenah bil marati kadhe wong wadon apa sing ora wenah antaruja yen to metu sapa wong wadon Tori jasuri ing dalem jabane batas desa. Walau ma'an niswati lan senajan sertane pira-pira wadon asikoti kang adil au ibni zauji atau dia keluar hanya dengan izin suaminya. Bala budak balik ora kena ora kumaujud min khurujihi saking metune wong lanang atau zauj itu dua ya wong lanang atau zauj awil mahrami ataupun mahram ma'aha sertane wong wadon. Jadi seorang wanita meskipun dia dewasa, dia mau keluar jauh keluar kota, itu harus ada mahramnya. Kalau menurut hukum ini sama temennya yang dia percaya pun tidak boleh. Tegas di sini. Jadi kamu mau ke Surabaya ada acara, kok dilala acaranya dibarengi karo kancamu lanang. Nah, ini biasanya bibit-bibit ini. Bibit-bibit ya. Harus ada pendampingnya. Minimal ya dari caranya kampus ya dari kampus. Kalau acaranya pondok ya dari pondok. Dulu ketika di pondok saya ada lomba, biasanya kan ada putra ada putri. Ya mesti didampingi oleh ini pendamping wajib itu. Tidak hanya mendampingi secara perjalanan, tetapi juga mendampingi itu. Dan kalau menurut hukum yang ada di kitab ini, kamu keluar ke desa seberang pun itu harus beserta mahram. Tidak hanya kamu berbekal dengan izin dari mahram, tapi mahram harus menyertaimu. Tolong kitab ini. Kenapa ini bentuk kehati-hatian? Karena yang namanya perempuan, apalagi kalau sudah dewasa, itu mesti adoh pikirannya. Makanya dulu saya itu diceritain teman saya waktu di Indonesia itu kan dia dilalah perempuan jauh dari keluarganya. Dia mesti berapa jam sekali itu di video call sama bapaknya. Karena apa? Karena bapaknya dilalah, bapaknya kiai sih. Bapaknya kiai di Buntet itu, punya pesantren Buntet. Itu mesti di video call. Kenapa? Karena ya pengen tahu keadaan anaknya. Karena anak perempuan kalau nggak dipantau itu bahaya. Gitu. Kamu nggak, misalkan kalau jalan kemana-mana, ya mesti merasa bebas lah. Apalagi rasa penasaranmu tinggi. Nah, karena misalkan orang tuamu kok nggak memantau pergerakanmu, ya kamu yang laporan lah. Oh Pak, Bu, aku lagi di sini sama temanku, namanya ini asalnya dari sini, ini asalnya dari sini, asalnya. Orang tua lega. Karena banyak kasus anak tahu-tahu dipondoki supaya dia terhindar dari hal yang tidak diinginkan, tetapi dia kadang bertindak secara frugal serugul. Akhirnya orang tuanya nggak ngerti, tahu-tahu ada masalah kaget.
ngerti-ngerti kok kowe ngene nduk, kowe tak pondok kowe bla bla bla. Ya karena itu tadi minimnya komunikasi dengan orang tua. Makanya saya wanti-wanti ke kamu terutama perempuan, jangan sampai kamu itu lepas komunikasi dengan ibu dan bapakmu. Kemanapun kamu pergi, garap tugas, apalagi pulangnya agak malam atau agak sore, laporan sama orang tua, jangan laporan sama ayahmu gitu. Laporannya sama orang tua. Supaya apa? Lega ke orang tua, Mbak. Ketika orang tua lega, pikirannya tenang, dongone mandi. Tetapi kalau orang tua khawatir dengan kamu, apalagi jauh dari Jogja, ya orang tuamu di daerah sana, kok nggak dikabari, wah itu mesti macam-macam pikirannya. Ya. Oleh karena itu dari sini ya kita dapat pelajaran, ternyata komunikasi meskipun kita dewasa tapi kita belum nikah, perempuan ya, itu harus komunikasi nyambung terus dengan orang tua. Lah kapan saya selesai? Ya selesainya kamu kalau udah nggak mau ngabari orang tua, kamu udah nikah. Kalau kamu belum nikah, ya itu tanggung jawab dunia akhiratmu itu masih ditanggung oleh kedua orang tuamu, wabil khusus ayahmu. Itu ya, jadi dengan ngaji seperti ini kita bareng-bareng lah ya, kita memperbaiki kualitas ketakwaan kita, terutama yang berkaitan dengan hal seperti ini. Kita menjauh dari zina, zina mata, zina tangan, zina lisan dan lain sebagainya. Kita doa semoga kita semakin dijauhkan dari perbuatan zina, amin ya rabbal alamin. Lebihnya dari saya mohon maaf, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.